Rabu kemarin, Trump mengumumkan rencananya. Halo Cryptosias, balik lagi dengan saya Leo di Crypto Discover, dan hari ini kita akan membahas rencana Trump untuk mengenakan tarif yang membuat pasar terkejut, dan tidak hanya itu, ini bisa jadi awal dari perang dagang berikutnya. Jadi ayo cepat merapat dan ayo kita lihat tarif tersebut dan apa artinya untuk konsumen dan pasar. Pertama, apa itu tarif? Tarif adalah pajak yang dikenakan pemerintah untuk produk impor. Misalnya, kalau suatu bisnis mengimpor produk dari negara lain, mereka harus membayar pajak sebesar persentase yang ditentukan dari nilai produk tersebut. Ini membuat produk asing jadi lebih mahal karena pajak untuk produk impor ini akan meningkatkan biaya untuk para konsumen. Inisiatif ini dilakukan untuk mendorong bisnis dan juga konsumen untuk membeli produk yang diproduksi di dalam negeri yang tujuannya berdampak positif pada perekonomian dengan peningkatan lapangan kerja dari bisnis domestik seperti manufaktur dan pertanian. Selain itu, tarif bisa berbeda antara negara dan juga industri. Misalnya, Indonesia mungkin memiliki tarif 10% untuk barang-barang Cina, tetapi Cina mungkin hanya memiliki tarif 5% untuk barang-barang Indonesia. Atau mungkin ada tarif yang lebih tinggi untuk produk pertanian, sementara ada tarif yang lebih rendah untuk barang elektronik atau kendaraan. Tarif bisa jadi rumit dan seringkali menjadi pokok perdebatan antara negara-negara dengan biaya manufaktur yang rendah seperti Cina dan negara-negara dengan biaya manufaktur yang lebih tinggi seperti Amerika Serikat. Dan disinilah letak masalah pasar belakangan ini. Trump ingin membawa lebih banyak manufaktur ke Amerika Serikat untuk meningkatkan lapangan kerja dan memastikan kalau konsumen Amerika membeli produk dari perusahaan-perusahaan Amerika untuk membantu perekonomian. Namun di waktu yang sama, hal ini bisa merugikan ekonomi Tiongkok dan negara-negara lain. Di hari Rabu, Trump mengungkap rencana tarif yang lama ditunggu dengan beberapa tarif utama sebagai berikut. Tarif 34% untuk impor dari Tiongkok, tarif 46% untuk impor dari Vietnam, tarif 32% untuk impor dari Taiwan, dan tarif 32% untuk impor dari Indonesia. Yang menarik, Kanada dan Meksiko, dua negara yang sering disebut Trump beberapa bulan terakhir, tidak termasuk di pengumuman ini. Di luar itu, tarif 25% juga dikenakan untuk semua impor mobil dengan tujuan mendorong perusahaan-perusahaan membuat mobil mereka di Amerika. Tepat sebelum pengumuman, ada rumor kalau hanya akan ada tarif tetap sebesar 10% untuk semua negara dan produk, dan pasar pun mulai melonjak, termasuk Bitcoin yang mencapai lebih dari 88.000 US dollar. Tapi saat pengumuman resminya keluar, tarif jauh lebih tinggi dari ekspektasi. Tahap ini pasar belum sepenuhnya bereaksi terhadap berita tarif, tapi secara keseluruhan tampaknya bereaksi cukup negatif. Dalam 24 jam terakhir, S&P 500 turun 3%, Tesla turun 8%, Apple turun 7%, dan Bitcoin pun turun sekitar 5%. Saat ini masih belum jelas apa rencana Trump untuk tarif ini, tapi harapannya adalah ini sebuah taktik negosiasi sehingga negara-negara sekarang akan datang dan bernegosiasi dengan Trump untuk membuat kesepakatan dan mengurangi tarif, karena ini bisa berdampak besar untuk negara-negara yang mengekspor banyak produk ke Amerika Serikat. Sementara itu, dalam jangka pendek sampai jangka menengah, kalau tarif ini tetap berlaku, kita memperkirakan beberapa hal akan terjadi. Pertama, biaya untuk konsumen di Amerika Serikat akan meningkat. Misalnya, kalau produk dari Tiongkok sebelumnya berharga $100, sekarang harganya menjadi $134 dan biaya yang meningkat ini harus ditanggung oleh konsumen. Atau setidaknya konsumen perlu mencari produk yang lebih murah yang dibuat di dalam negeri, tetapi produsen dalam negeri juga bisa saja menaikkan harga mereka dengan harga pesaing sekarang lebih tinggi. Apapun itu, harga akan naik yang menghasilkan inflasi. Tarif ini juga akan meningkatkan biaya untuk bisnis yang beroperasi di Amerika Serikat yang bergantung pada produk impor seperti produsen komputer dan produk teknologi lainnya. Produsen mobil yang mengimpor suku cadang dari luar negeri, dan juga pada dasarnya setiap industri. Meningkatnya biaya berarti berkurangnya keuntungan alias laba, yang bisa berarti masalah untuk perusahaan publik di Amerika Serikat. Apple adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia dan sangat bergantung pada produk impor dari Taiwan dan Tiongkok. Kalau produk-produk ini sekarang dikenakan pajak dengan tarif yang lebih tinggi, ini bisa menjadi berita buruk untuk Apple. Dan sama halnya juga dengan Amazon, yang sebagian besar menjual produk yang diproduksi di Asia. Pada dasarnya, setiap perusahaan akan terkena dampaknya. Dan ini baru permulaan aja gitu sih ya. Beberapa negara sekarang mungkin akan memberlakukan tarif mereka sendiri terhadap Amerika Serikat, yang berarti kalau negara-negara yang mengimpor produk dari Amerika juga akan melihat harga yang lebih tinggi untuk produk-produk mereka. Beberapa industri di Amerika Serikat seperti industri pertanian, otomotif, dan industri minyak dan gas bisa mengalami gangguan besar kalau hal ini sampai terjadi. Jadi kita berharap aja kalau negosiasi antara Amerika Serikat dan negara-negara lain seperti Indonesia berlanjut dengan cepat, karena ketidakpastian ini bisa menjadi hal yang buruk bagi pasar saham dan terutama buruk bagi pasar kripto. Bagaimana pendapat Cryptosias? Apa ini artinya kita akan melihat harga Bitcoin turun ke bawah $80.000? Tulis pendapat kalian di kolom komen dan ikut berdiskusi dengan Cryptosias lainnya, dan ikut giveaway di Discord Crypto World ID. Linknya ada di kolom deskripsi, jadi tinggal diklik aja. GM Cryptosias!